Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak ibu. Hari ini kembali kita belajar budaya Melayu Riau bersama Ibu Elizabeth Simbolon. Sebelum belajar, seperti biasanya ibu ingatkan, sebelum belajar anak-anak ibu semuanya berdoa terlebih dahulu. Oke anak-anak ibu semuanya, materi kita hari ini Saujana Bandar-bandar lama. Pengertian saujana. Saujana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai sejauh mata memandang atau sepemandangan mata jauhnya. Saujana adalah bentang ruang beserta seluruh komponen-komponen atau unsur-unsur pembentuk yang terdapat pada bentang ruang tersebut. Saujana bandar-bandar lama berarti komponen-komponen atau unsur yang terdapat pada bandar-bandar atau kota lama di Riau. Bandar-bandar lama biasanya dibangun di tepi laut atau sungai. Selain sebagai pusat ekonomi, sosial, dan politik, bandar merupakan pintu gerbang untuk masuk ke suatu negeri dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. Bandar dengan pelabuhan sebagai pusat kota dijadikan sebagai tempat untuk menerima atau bertolak kapal, memuat dan membongkar muatan, atau menaikkan dan menurunkan penumpang. Dalam budaya Melayu, tempat hidup orang Melayu secara umum terbagi dalam 3 lanskap sosial, yaitu 1. Pedalaman atau hulu. Pedalaman atau hulu yaitu kawasan yang dihuni oleh kelompok-kelompok kecil dalam ikatan kekerabatan atau perkauman yang ketat dan terbatas. Yang kedua, kampung. Kampung yaitu kawasan yang dihuni oleh gabungan berbagai kelompok, kekerabatan atau kaum yang saling berinteraksi. Ketiga, bandar yaitu kawasan yang secara sosial bercampur, bukan hanya di dalam pengertian puak, tetapi juga bangsa yang telah berinteraksi satu sama lain. Itulah tadi 3 lanskap sosial tempat hidup orang Melayu secara umum. Apa yang pertama tadi? Yang pertama ialah pedalaman atau hulu, yang kedua kampung, yang ketiga bandar. Oke anak ibu, selanjutnya kita lanjutkan ke unsur-unsur pembentuk bandar. Unsur-unsur pembentuk bandar yaitu 1. Istana. Istana adalah tempat kediaman raja sekaligus menjadi pusat pemerintahan. Sebagian besar istana raja Melayu berasal dari seni bina rumah Melayu. Istana raja-raja Melayu umumnya terdiri dari bangunan induk dan bangunan anak. Apa itu bangunan induk dan bangunan anak? Bangunan induk adalah bangunan utama, sedangkan bangunan anak adalah bangunan pendukung. Yang kedua, masjid. Pada zaman kerajaan Melayu, masjid menjadi sebuah institusi penting yang digunakan bagi setiap kegiatan dan kepentingan. Beberapa masjid bersejarah di Riau yang bangun pada masa kerajaan di pusat-pusat bandar adalah 1. Masjid Jami yang terletak di Air Tiris, Masjid Penyanyat di Pulau Penyengat, dan Masjid Raya Pekanbaru, Masjid Sultan di Lingga, dan Masjid Kuning di Bengkalis. Yang ketiga, pemakaman raja-raja. Makam raja-raja dan orang-orang tertentu yang disucikan umumnya ditempatkan di suatu tempat yang diberi bangunan dengan bentuk dan ragam hiasan. Makam secara implisit bermakna tempat tinggal, kediaman, persinggahan sementara waktu setelah alam dunia menjelang ke alam akhirat. Dalam tradisi pemakaman kerajaan-kerajaan Melayu,
Komplek pemakaman raja saja dan orang besar kerajaan dibangun di bandar yang tidak jauh dari istana. Komplek pemakaman raja-raja orang besar kerajaan dibangun di bandar yang tidak jauh dari istana. Komplek pemakaman raja-raja tersebut di seluruh Riau seperti makam raja-raja Ramba di Pasir Pangarayan, makam Koto Tinggi yaitu komplek makam raja kerajaan Siak Sri Indrapura, dan makam raja-raja Indragiri di Japura. Oke, yang keempat unsurnya unsur pendukung lainnya. Adapun unsur-unsur pendukung lainnya adalah A. Pelabuhan atau dermaga. Pelabuhan menjadi unsur penting dalam pergerakan ekonomi di suatu bandar, berfungsi sebagai tempat untuk menerima ataupun bertolak kapal, memuat dan membongkar muatan ataupun menaikkan dan menurunkan penumpang. Yang B. Pasar. Satu contoh pasar tertua di Riau adalah Pasar Bawah Pekanbaru. Anak-anak ibu semuanya pasti udah tahu Pasar Bawah Pekanbaru ya. Di pasar ini dijual berbagai barang, mulai dari elektronik, alat-alat rumah tangga, pakaian, dan yang terkenal yaitu keramik yang didatangkan dari Cina, Taiwan, Hong Kong, dan Italia. Yang C. Mahkamah. Mahkamah merupakan institusi yang berwenang untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada seorang pelaku kejahatan. Tempat pelaksanaan mahkamah umumnya selalu berada di bandar sebagai pusat kerajaan yang tidak jauh dari istana. Itulah unsur-unsur pendukung lainnya. Paman ibu semuanya, sekarang kita lanjutkan ke kota-kota lama di Riau. Kota-kota lama di Riau antara lain 1. Pekanbaru. Kota Pekanbaru pada mulanya bernama Kampung Payung Sekaki. Jadi anak-anak ibu ngerti ya, Kota Pekanbaru itu dulunya bernama Kampung Payung Sekaki. Yang kedua, Rengat. Kota Rengat berada di tepi Sungai Indragiri. Kota ini pada masa lampau merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Indragiri, tempat Raja Narasingha bertahta. Kota Rengat didirikan oleh Sultan Ibrahim sekaligus yang memberi nama kota itu dengan Rengat. Jadi yang memberikan nama kota Rengat itu ialah Sultan Ibrahim. Yang ketiga, Bagan Siapi Api. Pada masa lampau, perairan laut sekitar Bagan Siapi Api dan Bangko adalah daerah paling subur yang memiliki kekayaan ikan nomor 2 di dunia setelah Bergen di Norwegia. Jadi Bagan Siapi Api ini dahulu menjadi nomor 2 di dunia setelah Bergen di Norwegia. Bagan Siapi Api juga terkenal sebagai kota pembuat kapal ikan atau kapal nelayan. Yang keempat, Kota Pasir Pangarayan. Kota ini berada di tepian Sungai Batang Lubu yang memiliki banyak pasir. Pasir tersebut mengandung emas sehingga banyak orang berdatangan mendulang emas dengan pengiraian emas. Lama-kelamaan penyebutan menjadi Pasir Pangarayan. Karena ibu semuanya, yang kelima, Kota Tembilahan. Kota Tembilahan berasal dari kata tembi dan lahan. Kata tembi diambil dari kata tembi, yaitu sebutan untuk orang yang berkulit hitam yang berasal dari India. Orang Tambi berdagang berbagai kebutuhan masyarakat. Penduduk dari daerah lain datang ke daerah ini untuk membeli barang-barang yang dari orang Tambi. Dari situlah orang-orang mulai menamai daerah itu dengan Tambilahan dan berubah menjadi Tembilahan. Oke, anak-anak ibu semuanya sudah tahu itu tadi Tembilahan. Lanjut kita ke 6. Kota Teluk Kuantan.
Teluk Kuantan dikenal dengan kota jalur. Kota ini berada di pinggir Batang Kuantan dan diperkirakan telah ada sekitar zaman kerajaan Kandi sekitar 1 Masehi. Berbagai kekayaan khazanah daerah menguasai rona kehidupan masyarakat Kuantan, misalnya randai, kayat, dan pacu jalur di batang sungai Kuantan. Lanjut, yang ketujuh, kota Pelalawan. Pada awalnya, Pelalawan merupakan sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Kampar. Pada saat ibu kota pindah ke Pelalawan pada tahun 1761, nama kerajaan ini pun menyesuaikan menjadi Kerajaan Pelalawan. Kerajaan ini berada di bawah kekuasaan Sultan Siak dari Kesultanan Melaka dan Johor. Oke, yang ke-8, Bengkalis. Kabupaten kita yang anak ibu semuanya, Kabupaten Bengkalis kita ya kan? Bengkalis terdapat beberapa versi asal nama Bengkalis. Bengkalis dari kata mengkal yang berarti sedih atau sebab, dan kalis yang berarti tabah, sabar, dan tahan ujian. Kata ini diambil dari ungkapan raja kecil kepada pembantu. Versi lain, Bengkalis awalnya bernama Pulau Bangka. Konon, pulau ini beralih dari pandangan mata penduduk nelayan dan kemudian dikenal dengan Pulau Bangka Beralih. Lama-kelamaan menjadi Bengkali dan dalam bahasa Indonesia menjadi Bengkalis. Oke, anak ibu semuanya. Oke, sekian materi kita hari ini. Materi kita Saujana Bandar-Bandar Lama. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Tetap semangat belajar dan tetap mengikuti protokol. Oke anak ibu semuanya, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Yaitu 5M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Dan satu lagi dari ibu, tetap jaga kesehatan. Oke anak-anak ibu, sekian materi kita. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Salam sehat.